warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi washabbihi mustaqbilina sarafa. Wa qala Syekh Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu anhu, man haya'a li ahli qiraati maulid rasul wa ma ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li maulidihi wa qala al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, man aslahat niyatahu balagat umniyatuhu. Wa qala aidan idza salahatul maqasid lam yagibil qasid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Sofyan beserta keluarga, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya, mudah-mudahan beliau selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para asatidah alladzi lam yudkar asma'uhum ta'ziman wa takriman lahum. Dan yang saya hormati tim hadroh yang kece-kece banget ini, yang bajunya keren dan biru. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kemuliaan kepada mereka. Amin ya Allah. Dan yang saya hormati aparatur pemerintah, RT, RW, Kepala Desa, Bapak Presiden. RT-nya ada di sini, RT. Yang mana orangnya? Oh. Alhamdulillah RT di sini demen sama Maulid ya. Mudah-mudahan RT di sini dijadikan RT yang amanah. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini sebenarnya bukan untuk ceramah ya. Dan kalau seukuran saya ini ceramah itu belum makomnya. Tapi tujuan saya kemari yaitu tidak lain tidak bukan hanya untuk numpang muhadharah. Karena kalau setiap malam minggu itu di pondok saya jadwalnya muhadharah. Ada yang bagian baca tahlil, ada yang bagian ceramah, ada yang bagian MC. Jadi mohon maaf kalau urusan ceramah saya bukan ahlinya, tapi kalau urusan madang saya paling depan. Sama kita juga ya, kalau madang paling depan. Seharusnya yang ngisi acara di sini mungkin yang sering biasa ngisi acara di sini yaitu guru saya, karena guru saya itu ada acara, jadi yang ternyata saya muhadharah di pondok jadi pindah ke sini. Dan mohon maaf juga biasanya kalau muhadharah jarang lama-lama, paling 5 menit, seukuran video TikTok gitu. Dan hadirin yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di sini dalam rangka acara memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dijadikan tanda mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Kenapa sih setiap tahun, hampir setiap tahun orang-orang ngadain maulid? Di sana maulid, di sini maulid, maulid lagi, kali-kali kayak dangdutan gitu ya. Terus kenapa? Agar kita tidak lupa kepada Nabi, agar kita tidak lupa atas perjuangan-perjuangan Nabi, agar kita tidak lupa akan sejarah Nabi, agar kita tidak lupa akan riwayat-riwayat Nabi. Yang namanya manusia itu tidak jauh dari sifat lupa. Apalagi yang umurnya udah 50 tahun ke samping. Pasti ada itu yang namanya penyakit pikun. Ada lagi penyakit yang lebih keras, yaitu pilon. Udah ngopi tapi ngakunya belum. Jadi setiap tahun Al Mukarram Ustadz Sofyan di sini ngadain acara Maulid agar kita tidak lupa atas perjuangan Nabi, atas riwayat Nabi, atas sejarah-sejarah Nabi, dan agar menambah kecintaan kita kepada Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara soal amal Maulid, apa itu amal Maulid? Syekh Jalaluddin As-Suyuti telah berkata, ma huwa amalul maulid, amalul maulid huwa al ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa akhbarul waridati fi mabda'il amrin nabi wa ma waqa fi maulidihi wa yumaddu lahum simatun wa yaqulunahu. Apa itu yang pertama? Yang pertama ijtima'un nasi, berkumpulnya manusia. Jadi saya pengennya ini yang kumpul di sini manusia apa bukan? Manusia ya. Dan yang kedua itu wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani, membacakan Al-Quran. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama dibacakannya ayat suci Al-Quran oleh adik-adik kita. Dan yang ketiga yaitu wa ahbarul waridati fi mabda'il amrin nabi wa ma waqa'a fi maulidihi, dibacakannya sejarah Nabi, riwayat Nabi, dalam kurung dibacakan maulid, tadi udah juga dibacakan maulid. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu wa yumaddu lahum simatun wa yaqulunahu. Wa yumaddu lahum simatun, menyediakan makanan bagi mereka yang hadir, wa yaqulunahu, dan memakannya. Mungkin yang ini belum ya. Tunggu aja nanti. Kadang ada orang ngadain acara maulidan DWK. Saudaranya kagak diajak. Sobatnya kagak diajak. Itu mah bukan mulu dan ceng. Itu mah latihan. Terus ada lagi, kadang ada orang ngadain acara muludan, kumpulnya udah, dibacakan ayat suci Al-Quran udah, terus dibacakan maulid udah, madangnya kagak. Itu nekat itu. Kadang juga ada orang hadir maulid Nabi, niatnya itu cuman madang doangan. Katanya untuk memperbaiki gizi. Jangan cuma ingin ikut madang doangan nyumbang kagak. Kalau ente pengen berkah, apa yang ente punya sodakohin, punya pisang sodakohin, punya rengginang sodakohin. Niatin dalam hati tabarukan wa ta'ziman li maulidihi, untuk mengagungkan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Syekh Ma'ruf Al-Karhi telah berkata, man hayya ali aji qiraati maulid Rasul, siapa orang yang menyediakan makanan untuk pembacaan maulid Nabi, wa jama'a ikhwanan, dan dia mengumpulkan saudaranya, wa auqada sirajan, dan dia menyalakan lampu, wala bisa jadidan, dan dia memakai baju baru. Ini yang dipakai bajunya baru apa bau nih? Baru ya. Dan terus kemudian wata'at torok, memakai wangi-wangian, misik, cendana, apalagi itu, kasturi pakai. Dan watajammala, memperkece diri, yang biasanya kagak pakai jam tangan, pakai jam tangan. Yang biasanya nyuci muka pakai sabun batangan, ganti sekarang kayak apa? Biore, Pois.
Kemudian untuk apa semua itu? Ta'ziman li maulidihi, untuk mengagungkan kelahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka apa kata Allah? Hasarahullah ta'ala ma'al firqatil ula minan nabi wa ala iliyyin. Maka Allah akan mengumpulkannya dia bersama Nabi pada barisan pertama dan dia akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Ada kisah seorang pemuda di Kampung Basroh. Tahu Kampung Basroh? Buka HP, lihat di Google Map. Kalau malas ngetik, pencet mikrofon. Oke Google, di mana itu Kampung Basroh? Pasti akan dijawab. Ada kisah tentang seorang pemuda di Kampung Basroh. Pemuda itu dikenal sebagai pemuda yang brengsek. Kalau kata orang Sunda, baragajul. Dan tampilannya dekil, bujik. Tapi ketika memasuki bulan Rabiul Awal, dia wata'attara, memakai wangi-wangian, watajammala, dan memperbagus dirinya. Dan ketika dia meninggal, tidak ada satupun itu penduduk yang takziah kepadanya, karena pemuda itu dicap sebagai pemuda yang brengsek. Kemudian tiba-tiba ada hatib. Apa itu hatib? Suara. Ada suara tapi tidak ada wujudnya. Apa katanya? Ya ahlal Basrah, uhduru ila fulan bin fulan li'annahu waliyun min awliyaillah. Wahai ahli Basrah, datangilah fulan bin fulan karena dia itu wali dari wali-walinya Allah. Kemudian penduduk Basrah itu berbondong-bondong takziah kepada si pemuda itu dan menguburkannya. Kemudian tiba-tiba serentak mencium wangi-wangian yang berasal dari si pemuda itu. Dan keesokan harinya semua penduduk itu bermimpi tentang si pemuda itu. Mimpinya itu sama semua. Dan dalam mimpi itu melihat si pemuda itu memakai baju dari sutra berlapis emas dan wajahnya berseri-seri. Terus penduduk itu bertanya, kok ente bisa kayak gini? Karena aku ketika bulan Rabiul Awal datang, aku selalu mengagungkannya dan memuliakannya. Mudah-mudahan kita di sini yang mengadakan acara memperingati dan mengagungkan Maulid baginda Nabi besar Muhammad, kita semua bernasib seperti si pemuda itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan, karena kata Al-Mukarram tadi gak usah lama-lama, dan emang saya juga bingung ngomong apa lagi ya. Dan kalau ceramah lama-lama itu ngeri, karena Sahibul Hikam telah berkata, Syekh Ibnu Athaillah, ketika kita ngajar atau ketika kita ceramah, Allah menurunkan 40 malaikat, dalam riwayat lain 7 malaikat mengelilingi yang ceramah itu. Jika kita ceramah berkata benar, yang halal dikata halal, yang haram dikata haram, dan berazam untuk mengamalkan apa yang dia ucapkan, maka malaikat itu berkata, sodakta, benar ente. Dan malaikat itu mendoakan, barakallahu fik, Allah akan memberkahimu. Dan apabila kebalikannya, dia itu berbohong, yang halal dikata haram, yang haram dikata halal, dan dia tidak berazam untuk mengamalkan apa yang dia ucapkan, maka malaikat itu berkata, kadzabta, bohong ente. Kalau kata orang Sunda mah, caduk dia. Terus yang paling ngeri, malaikat itu mendoakan, la'anakallah, Allah akan melaknatmu. Jadi saya gak bisa lama-lama ya. Terus mohon maaf juga, mohon doakan guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Miftahuddin Hamdani. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah mudahkan urusan beliau,
mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doakan saya ini santri dari Pondok Pesantren Barakatus Salikin. Pondok juga baru kemarin sore kita. Dan mudah-mudahan saya diberikan diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu dan dibukakan futuh ilmu dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan juga doakan Al Mukarram Ustadz Sofyan beserta keluarga, mudah-mudahan beliau diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Dan juga doakan warga kompleks ini, mudah-mudahan Allah lindungi dari segala balai bencana, dari segala penyakit, dan mudah-mudahan Allah tidak berhenti, tidak bosan-bosan, tidak berhenti menurunkan rahmatnya kepada warga yang di kampung sini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.